Perkenalkan, nama aku Ceria Rauta Tambolon. Aku kuliah di Universitas Siliwangi. Aku ikut organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Unsil. Aku berasal dari Siantar, Sumatera Utara. Apa pendapat kamu sebagai orang non-muslim di Tasikmalaya yang mayoritasnya muslim? Dan bagaimana Anda menganggap orang lain memandang Anda? Selama aku di Tasik, di Unsil gitu ya, aku sih ngeliat orang-orang ngeliat aku kayak yang biasa aja, tapi bukan biasa juga sih, tapi gimana ya, kayak mungkin karena beda agama sama mereka tuh sering kayak diginiin nih, Ci, kamu Kristen sendiri tahu, bisa yuk asadu gitu dibikin kan. Oh iya. Terus ya yang paling gak masuk akal, maksudnya di umur yang segini gini tuh pernah yang ngomong kayak gini ke aku, kamu teh ngapain masuk di Kristen, masuk di Islam aja, soalnya kalau di Islam kamu ada dosa 1 detik masuk neraka langsung masuk surga. Nah kalau di Kristen kamu gak punya dosa 1 detik masuk surga bisa masuk neraka. Oh iya. Kamu udah kuliah kan? Berarti pemikiran orang-orang tuh masih childish ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Bagaimana cara beradaptasi di lingkungan yang mayoritasnya muslim? Bagaimana kamu beradaptasi di lingkungan muslim yang mayoritasnya muslim? Kayak biasanya nggak sih, cuman mungkin karena emang kalau Islam kan sholatnya 5 kali sehari ya. Nah kalau misalnya lagi kumpul-kumpul bareng kayak gini ya paling cuma ngeliatin doang, terus paling malah kayak sama teman-teman kita yang sering ngingetin kayak bukannya udah jam sholat ya. Oh iya. Gitu. Makanya saling menghargai lah ya. Ya sama mereka juga kayak gini, Ci ini hari Minggu kamu gak gereja di gereja kamu kan jauh ya, ini pakai motor aku aja gitu. Oh iya, jadi saling toleransi dan saling membantu ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat, yaitu menurut kamu apa kesulitan yang harus dihadapi ketika berkumpul dengan orang-orang yang mayoritasnya muslim? Jadi apa kesulitan kamu pas beradaptasi sama orang muslim gitu? Paling kesulitannya kalau misalnya lagi kumpul-kumpul kayak gitu ya, misalnya mereka sholat, aku sendiri yang kiku kan, nggak tahu ngapain. Terus mereka kayak yang misalnya bahas-bahas agama mereka kayak gitu. Terus ya itu tadi kayak yang malah kalau lagi kumpul suka digituin kayak yuk asyhadu yuk, ini kamu Kristen sendiri, ayo asyhadu Allah gitu. Sebenarnya ada berkat-berkat loh, ada keuntungan kalau kita menjadi minoritas di suatu tempat. Yang pertama, karena kita minoritas, kita akan berpikir tentang kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh, lebih daripada sekedar kalau kita menjadi mayoritas. Berkat yang kedua menjadi minoritas adalah kita akan menjaga hidup kita dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan jikalau semua teman kita ini sudah sama. Di negara-negara Eropa atau Amerika yang memang di KTP mereka dikatakan mereka kebanyakan beragama Kristen, mereka malah hidupnya kurang mencerminkan sebagai orang-orang Kristen yang benar, karena tidak tertantang untuk menjadi saksi yang baik. Sedangkan di tempat-tempat yang minoritas seperti kita di Indonesia ini, kita mau hidup sembarangan juga mengetahui kita ini dilihat oleh banyak orang. Jadi itu sangat baik buat kita untuk menjaga hidup kita dengan baik. Keuntungan yang ketiga dari menjadi minoritas di suatu tempat, daerah atau negara ialah bahwa kita akan menjagai anak cucu kita dengan lebih baik lagi dalam hal iman kepercayaan kita. Bukan berarti kita menghalangi mereka untuk bergaul dengan orang lain, tetapi kita akan tanamkan iman yang sungguh-sungguh kepada mereka. Karena kita mengetahui kita ini tidak banyak temannya, kita mengetahui di daerah ini banyak orang yang berbeda dengan kita, sehingga anak cucu kita perlu tahu dengan pasti apa yang kita percayai. Dengan berkat-berkat tadi, dengan keuntungan-keuntungan tadi, maka sebaiknya kita jangan menyesali kalau kita berada dalam situasi, kondisi yaitu menjadi minoritas di suatu tempat, daerah atau negara.